Namaku Darto. Aku penjual soto kaki lima di pinggir jalan dekat Pasar Cibuntu. Dulu, tak ada yang mau mampir ke gerobakku. Soto buatan istriku enak, tapi tetap sepi. Kadang sehari cuma laku 3 mangkok. Hidup kami pas-pasan, utang di warung makin menggunung. Sampai suatu malam, aku duduk sendiri di belakang gerobak. Gerimis turun pelan. Aku menyulut rokok terakhir, memandangi wajan soto yang hampir basi. Di sanalah dia muncul. Seorang lelaki tua berbaju hitam dengan mata cekung dan suara serak menawarkan bantuan. Mau laris jualan, Dar? Aku mengangguk, ragu. Siapa yang tak mau laris? Dia mengeluarkan botol kecil dari dalam kantongnya. Di dalamnya ada sesuatu yang menggeliat. Kecil, botak, matanya merah menyala. Itu, tuyul. Tanyaku nyaris berbisik. Dia tersenyum sinis. Namanya Encip. Dia lapar uang. Kau beri dia tempat, kasih sesajen tiap malam. Daganganmu bakal dicari orang. Aku menolak pertama kali. Tapi malam berikutnya, aku kembali mencarinya. Uang cicilan motor menunggu, sekolah anak butuh biaya. Aku pikir, aku hanya pinjam bantuannya sebentar saja. Sejak itu, gerobakku tak pernah sepi. Bahkan orang rela antre sejak subuh. Soto yang sama, tapi selalu habis sebelum siang. Istriku, Wati, heran. Abang tambahin bumbu baru, ya. Kok tiba-tiba rame? Tanyanya. Aku cuma tersenyum. Bohong jadi makanan harian. Tapi Wati mulai merasa aneh. Malam-malam dia sering mendengar suara anak kecil berlari-lari di dapur, padahal anak kami tidur di kamar. Panci berpindah tempat sendiri. Uang dalam laci warung kadang tiba-tiba bertambah tanpa kami tahu dari mana. Aku pura-pura tidak tahu. Dalam hati aku makin takut. Puncaknya, suatu malam aku lupa menaruh sesajen. Saat bangun, kami mendapati kamar berantakan, bantal sobek, dan ada coretan di dinding. Aku lapar. Wati menangis, menyangka rumah kami diganggu jin. Aku tetap diam. Sampai akhirnya, malam itu dia melihat sendiri, makhluk kecil, gundul, berlumuran kuah soto, duduk di atas gentong tempat kami simpan uang harian. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Matanya menatapku dengan ngeri. Abang pelihara apa ini? Aku tak bisa menjawab. Suara Wati memecah malam, memecah batinku. Dan sejak malam itu, suara itu tak pernah berhenti. Teriakan Wati, istriku, masih terngiang di telingaku, bahkan saat dia sudah tak lagi bersuara. Malam demi malam, dia hanya duduk diam di pojok kamar, tubuhnya menggigil, bibirnya komat kamit membaca doa. Setiap kali aku mendekat, dia menjauh, menatapku seperti aku ini iblis. Aku lihat dia lagi, bisiknya suatu malam, tatapannya kosong. Tuyul itu berdiri di atas tubuhmu saat kau tidur. Aku pura-pura tertawa. Tapi sebenarnya aku sudah tak tidur nyenyak selama 2 minggu. Setiap malam, aku dengar langkah kecil berlari di atap. Terkadang uang di kantongku terasa dingin, seolah baru diambil dari liang kubur. Aku mencoba buang botol tempat tuyul itu tinggal. Aku lempar ke kali belakang pasar. Tapi malamnya, botol itu kembali, tergeletak di depan gerobak soto, basah kuyup dan tercium bau amis. Sejak itu, Wati mulai berubah. Dia tak mau lagi membantu jualan. Tak lagi menyentuh soto. Tak lagi bicara. Sampai suatu malam, dia mendadak tertawa sendiri,
matanya merah seperti abis menangis berhari-hari. Kau pilih uang, Dar. Maka uang itulah yang akan menjawab semua doamu. Aku panik. Aku peluk dia, tapi tubuhnya dingin seperti mayat. Lalu dia teriak, keras, melengking, seperti suara bukan dari manusia. Jeritannya membuat lampu rumah mati seketika. Dari sudut ruangan, aku melihat Encip, tuyul itu, tersenyum, mengelus kepala Wati. Berhenti. Aku berteriak sambil melempar apa saja ke arahnya. Tuyul itu hilang. Tapi Wati rebah, tak sadarkan diri. Aku membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang dia tak apa-apa, hanya syok berat. Tapi sejak itu, Wati hanya bisa berbisik dan menggumamkan satu kalimat yang terus berulang-ulang. Soto ini darah. Soto ini darah. Aku tahu aku harus berhenti. Tapi aku takut. Takut jika aku tinggalkan tuyul itu, dia akan menagih lebih dari sekadar uang, mungkin nyawa. Pelanggan tetap datang, bahkan makin banyak. Mereka bilang soto kami bikin ketagihan. Tapi tiap kali aku menyendok kuah ke dalam mangkuk, tanganku gemetar. Kadang aku lihat bayangan Encip duduk di bawah meja, menatapku sambil menghisap uang ribuan dengan lidah panjangnya. Dan malam itu, Wati menghilang. Saat aku pulang dari berdagang, aku mendapati rumah kosong. Hanya ada suara gerakan kecil dari dalam dapur. Kutemukan sebuah catatan tergantung di pintu kulkas, dengan huruf goresan tergesa-gesa. Aku pergi, sebelum semuanya terlambat. Kau jangan cari aku. Tuyulmu sudah mulai bicara dalam mimpiku. Aku jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan hanya karena Wati pergi, tapi karena akhirnya aku sadar, aku sudah kehilangan segalanya. Dulu aku hanya takut tak punya uang, tapi kini, aku takut pada diriku sendiri. Pada keputusanku. Pada dosa yang tiap malam terus menari di bawah gerobak soto. Hari-hari berlalu, tapi Wati tak kembali. Aku coba cari ke rumah mertuaku, rumah saudara, bahkan lapor polisi. Tak ada yang tahu keberadaannya. Seolah dia benar-benar lenyap. Aku mulai dihantui bayangan bahwa tuyul itu membawanya entah kemana. Tapi yang paling mengerikan, dia memang belum pergi. Encip masih di sini. Aku melihatnya kadang dari pantulan kaca, dari genangan kuah soto, bahkan dari bayangan jemuran yang tak semestinya bergerak. Dia menampakkan diri saat aku sedang menghitung uang. Senyumannya tak pernah berubah, licik, puas, haus. Warung soto makin ramai. Aku tak perlu teriak-teriak seperti dulu. Bahkan sekarang ada pembeli dari kota lain. Media lokal mulai meliput. Aku difoto, diwawancara. Mereka memujiku, hebat ya Pak Darto. Dari nol, sekarang omsetnya belasan juta. Tapi mereka tak tahu. Mereka tak pernah lihat apa yang aku lihat. Setiap malam, aku tidur ditemani suara panci berdenting sendiri. Kursi bergerak pelan. Terkadang, suara anak kecil tertawa mengejek terdengar dari bawah kolong tempat tidur. Dan lebih dari semuanya, aku masih mendengar suara Wati. Dia memanggilku dari dapur, dari kamar mandi, dari sudut warung. Abang, tolong, berhenti. Kadang dia menjerit, kadang hanya berbisik. Tapi suara itu nyata, terlalu nyata. Sampai suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, Wati berdiri di depan warung dengan wajah pucat dan mata sayu. Aku tahu kau masih bisa berhenti, Bang, katanya.
Tapi waktunya hampir habis. Dia akan menagih. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dan di atas meja warung, uang hasil jualan semalam berlumuran darah. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi aku tahu itu peringatan terakhir. Hari itu, aku dorong gerobak soto ke lapangan kosong. Aku siram semua sisa kuah. Aku bakar gerobaknya. Botol tempat encip disegel, aku lempar ke dalam api. Dan dari kobaran itu, aku mendengar suara jeritan, nyaring, mengerikan, seperti anak kecil dibakar hidup-hidup. Tubuhku goyah. Tapi aku tak peduli. Aku ingin bebas. Meski harus kehilangan semuanya. Sekarang, aku tinggal di rumah tua yang sepi. Warung itu tinggal kenangan. Aku tak tahu di mana Wati. Kadang aku masih dengar suaranya memanggil. Tapi kali ini, tak ada lagi tuyul di bawah meja. Tak ada uang berdarah. Hanya ada aku. Dan penyesalan yang tak pernah tidur.